Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Jangan dibalik. Sekarang muncul orang yang ingin membalik. Tak penting Islam, yang penting ikhlas. Tak bisa. Pagar besarnya adalah Islam. Setelah Islam baru ikhlas. Apa maknanya? Orang ikhlas kalau di luar Islam tak diterima. Orang Islam yang tidak ikhlas tak diterima Allah. Orang ikhlas tidak Islam, maka keikhlasannya tertolak. Karena salah satu bentuk keikhlasan kemurnian hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan menyembah Allah mukhlisin. Nama sifatnya ikhlas, nama orangnya mukhlis. Nama sifatnya Islam, nama orangnya muslim. Nama sifatnya iman, nama orangnya mukmin. Maka kita katakan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Tapi sekarang banyak orang logika-logika gila merusak keikhlasan. Dibaliknya ikhlasnya. Kamu kenapa tak ke masjid? Takut saya rusak keikhlasan saya, maka saya sholat di kamar aja. Kenapa bapak tak berkurban tahun ini? Saya kalau berkurban takut saya rusak Pak Ustaz. Nanti nama saya ditempel di dinding masjid. Jadi itulah maka saya tak berkurban-kurban. Ini logika gila. Sekarang ini otak manusia ini dirusak oleh logika-logika gila. Logika siapa yang ini? Logika jahiliyah. Maka kalau Allah suruh, Nabi suruh, buat. Jadi bagaimana kalau dalam hati saya ada rasa ria, ada rasa dilawan? Lawan. Datang ke masjid, lawan perasaan itu, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu kata Imam Fudail Ibnu Iyad yang dikutip oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Tarkul amali li ajlin nas riya, wal amal li ajlihim syirk. Tarkul amali, tidak jadi beramal. Tak jadi beramal gara-gara takut dipuji orang, gara-gara takut disanjung orang, gara-gara takut dimuliakan orang. Tak jadi beramal, riya. Kenapa bapak tak jadi ikut pengajian kemarin? Takut saya riya. Itulah riya. Wal amal li ajlihim syirk. Kalau beramal karena orang, syirik. Maka kita beramal bukan karena orang, bukan karena guru, tapi wa kalimatil ikhlas, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'ul khalis, al-ma' air, khalasa, khalis, air yang murni, tak bercampur dengan apapun. Tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan susu, tak bercampur dengan soda. Air yang murni, al-ma'ul khalis. Sebagaimana murninya air itu, tak ada campurannya dengan apapun, begitulah murninya hati kita, ditanamkan pada waktu pagi. Asbahna la fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Tanamkan dalam hati ya Allah. Wa kalimatil ikhlas, karena ikhlas. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajh Allah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tahu-tahu dia mencari ilmu untuk liujari bihil ulama wa liumari bihil sufaha. Dia mencari ilmu karena untuk mendebat ulama, dan hanya untuk menyombongkan diri pada orang-orang yang jahil, dan hanya untuk mencari irdam minat dunia, mencari dunia. Lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Wa kalimatil ikhlas. Ustaz lebih lagi. Ustaz ceramah karena ingin dipuji, ustaz ceramah karena ingin update status, ustaz ceramah karena ingin dunia, ustaz ceramah karena ingin dekat penguasa. Oh, setiap tubuh ditanamkan. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Murnikan itu semua karena Allah SWT. Tetap juga datang bisikan, Pak Ustaz, sudah saya lawan, sudah saya pejam, tetap juga datang bisikan.
maka bisikan itu akan terus ada. Sampai kapan? La ughwiyannahum, aku akan bisik-bisik terus ke dalam hati mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada dalam jasad. Ini jasad, ini ruh. Ada ruh di dalam jasad, ada ruh bersemayam dalam jasad, maka bisik-bisik itu akan terus ada di dalam. Oh, jadi kalau masih ada berbisik, kau yang paling hebat, kau yang paling mantap, kau yang agak ini, berarti kita masih hidup. Saya ini udah tak ada bisikan lagi Pak Ustaz, mati udah. Lawan, kita disuruh melawan. Asal datang dia, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahammati wa min kulli ainin lammah. Kalau dia dalam tidur datang berbisik-bisik, dihembuskan ke sebelah kiri dengan sedikit nafas. Nafas artinya nafatan, ada sedikit tiupan sebelah kiri. Bahkan kata Nabi, kalau manusia mau muji-muji kamu, melampau-lampau terlalu tinggi, fahsu ala wujuhimut turab, lemparkan debu ke wajah mereka. Puji-pujinya, ambil debu. Ini cocok itu. Apa maknanya? Kita memurnikan, mengikhlaskan hanya kepada Engkau saja ya Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini ya Allah, kami berada dalam fitrah Islam, berada dalam kalimat ikhlas murni, tak bercampur dengan yang lain, hanya Engkau saja. Wa ala dini nabiyina Muhammadin, dan kami berada dalam din Muhammad. Apa itu din? Din selalu diartikan agama. Din, agama. Betul, tak salah din diterjemahkan agama. Tapi banyak orang tak paham makna din. Din adalah al-inqiyadu wa ta'atu, tunduk dan patuh. Jadikan aku hari ini ya Allah tunduk dan patuh seperti tunduk dan patuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin mengaji tapi malas beribadah, memilah-milih, memenggal-menggal kalimat kata, melawan, maka dia bukan din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-inqiyad, tunduk, wa ta'ah, patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Kalau engkau berhadas besar, sesejuk apapun hari, mandi. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah sampai tergelincir matahari, sesibuk apapun engkau, sedang membuat laporan, sedang menemukan waktu yang mood untuk menulis, engkau sedang apapun, hayya 'alas shalah, al-inqiyad, patuh. Walaupun engkau pejabat, walaupun engkau orang kaya, walaupun engkau penguasa, tapi kalau kau sudah sampai di tanah suci, lepas baju kebesaranmu, tanggalkan jas dan dasimu, pakai pakaian kematian, sehelai di atas, sehelai ke bawah, dan tidak berjahit. Inqiyad, patuh, wa ta'at. Ini semua agama. Banyak sekarang orang beragama palsu, agama aksesoris, agama seremonial, salat aktif, pengajian rajin, tapi melawan. Makin banyak dihafal ayat-ayat, makin banyak dikuasai hadis-hadis, makin mengerti pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, laga sini, hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Na'udzubillah. Spirit, substansi, inti daripada makna agama dalam Islam adalah al-inqiyad, patuh, wa ta'ah, tunduk dan patuh kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kenapa tidak berzakat? Saya tahu zakat itu Pak Ustaz. Zakat menurut etimologi, zakat menurut terminologi, nisab zakat, awal zakat, zakat menurut Hanafi, zakat menurut Maliki, zakat menurut Syafi'i, zakat menurut Hambali. Tapi inilah, mobil mewah saya belum lunas lagi. Bukan itu agama. Agama itu bukan berkilah, berkelit, tahu dalil, bukan. Al-inqiyad, tunduk, wa ta'ah, patuh. Makanya kalau banyak orang mengaji, makin banyak patuhnya. Itu religius orangnya itu Pak Ustaz. Bapak anu itu religius ya, taat itu beragama. Di mana ukur taat? Dari pakaiannya? Bukan. Dari mana ukur standar taat? Karena ke Makkah bolak-balik? Bukan. Salah standar kita itu. Lalu standar beragamanya apa? Al-inqiyad, patuh, tunduk, wa ta'ah. Kul,
Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan hanya mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak diterima? Kenapa mereka yang amalnya banyak, hidupnya hanya untuk menyantuni fakir miskin, sampai tak menikah, tak mau mengurus anak, karena hidupnya sudah dicurahkan untuk menolong orang susah. Dunia memberinya Nobel perdamaian, penghargaan PBB, tapi tak diterima Allah. Kenapa? Karena tidak ada tunduk dan patuh kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jadi umat Muhammad, sudah bersyahadat, tinggal tambah patuh tunduk sikit saja. Tunduklah, patuhlah, ikutlah apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan lain, tak mau patuh dan tunduk kepada syariat Muhammad, falan yuqbala min, maka dia tak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat orang yang rugi. Kenapa di akhirat dia rugi? Panti jompo yang kau bangun tak akan dibalas, anak yatim yang kau sekolahkan kau tak dapat pahalanya, sumur bor yang kau bangun di atas bukit dengan danamu, uangmu, itu menjadi habaan mansura, debu yang ditiup angin. Letakkan debu di atas tapak tangan, tiup dengan angin yang kuat, kau tak mendapat apa sedikit pun. Kenapa? Karena satu-satunya jalan wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekencang apapun angin yang menerpa kepala anak-anak kita ini, kenapa saya katakan kepala anak-anak? Karena bapak ibunya saya husnuzon sudah kuat, bapak ibunya insya Allah. Tapi anak kita ini datang angin liberal, datang angin sekuler, datang angin kristenisasi, datang angin utaran, datang angin Mahabharata, datang angin animisme, datang angin ateis, dia tak akan goncang. Karena pagi tadi sudah dikuatkan fondasi. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan jadikan dia mantra, karena banyak juga orang yang baca surat ini karena sudah keterikatan, maka dia baca Islam bukan mantra. Islam bukan mengajarkan orang hanya mengucapkan di mulut tanpa tanamkan dalam hati. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim, dan kami berada dalam millah Ibrahim. Apa itu makna millah? At-tariqul mumallu lil masyi, jalan yang biasa dilewati untuk menapaki suatu jalan. Ini hutan belantara. Hutan belantara ini tak ada jalan. Datang datuk kita merintisnya dulu. Dia baru merintis, belum ada jalan. Datang ayah kita, dibuatnya jalan setapak. Datang kita buat semenisasi. Jalan itulah yang kita lewati, jalannya Ibrahim alaihissalam. Jangan ikut jalan yang lain. Lalu apa beda Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama. Ibrahim mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah. Terjadi tarik menarik. Yang satu mengatakan Ibrahim itu Yahudi, yang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Tarik menarik antara sesama mereka. Datang Allah membantah, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukan Yahudi. Nasrani kan dia? Wala Nasraniyan. Dia bukan Nasrani. Lalu dia siapa? Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu adalah Hanif, Muslim, wa ma kana minal musyrikin. Itulah yang kita ucapkan tadi di awal iftitah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah. Kenapa disebut wajah? Karena kalau sudah wajah menghadap, yang lain ikut menghadap. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah. Bukan ke gubernur, bukan ke presiden, bukan ke wali kota. Kemana aku hadapkan wajahku? Lillazi fataras samawati wal ardh, kepada dia yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, langit dan bumi.
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ucapan itulah yang dikatakan Allah sebagai sifat Ibrahim. Setelah salat subuh, setelah salat asar atau maghrib, kembali kita tekankan dalam diri kita, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanif hanya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Ibrahim. Dia tidak condong kepada orang tua, dia tidak ikut kepada penguasa Namrud, dia tidak ikut suara orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah. Dihadapkan dengan orang tua, lulus. Dihadapkan dengan raja, lulus. Dihadapkan dengan anggota masyarakat, bisa dia melawan. Bagaimana dengan istri? Banyak orang, saya Pak Ustaz kalau kepada gubernur berani saya, kepada masyarakat berani saya, tapi kalau kepada bini Pak Ustaz. Ibrahim sama bini pun dia berani. Kata Allah, antarkan dia Ibrahim, antarkan dia kemana ya Allah? Antarkan ke Makkah, dari Palestina ya Allah. Ya, Ibrahim tidak condong kepada istri, tak condong kepada istri, dia antarkan ke tempat yang jauh. Istrinya ragu, maka dia pegang ujung jubah Ibrahim. Allahu amaraka bihadza, hai Ibrahim, Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza, Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini. Satu kata jawab Ibrahim pasti, na'am, ya, Allah yang menyuruh. Apa kata Hajar? Dilepaskannya ujung jubah Ibrahim. Idzan la yudhi'ana abadan. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka dia tak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pergilah Ibrahim. Yang pergi yang mencari rezeki. Kau pencari Ibrahim, belum tentu dapat. Pergilah. Yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Ya Wahhab, wahai yang memberi rezeki. Ya Razzaq, engkau pergi Ibrahim tak masalah, asalkan dia tetap bersama kami di sini. Begitulah hendaknya ucapan ibu ketika bapak mau keluar kota. Adinda, izinkan aku ke Jakarta selama 2 minggu. Pegang ujung kerah bajunya. Allahu amaraka bihadza, Allahkah yang menyuruh engkau melakukan ini? Iya. Idzan la yudhi'ana abadan. Pergilah, kau hanya pencari rezeki. Ada dia bersama kami. Tapi kalau kau macam-macam nanti, tengoklah. Begitulah, dia tidak condong kepada istri, anak. Istri bisa dilawannya. Tapi ada orang, saya Pak Ustaz, kalau sudah menengok anak mengeluh minta apa, tak tahan saya Pak Ustaz. Ibrahim pun mampu melawan itu. Anak kandung, anak Ibrahim tak sama dengan anak kita. Ibrahim itu baru punya anak berapa? 86 tahun umur. Ingat, 86. Ingat, 86. Jangan keluar dari sini bro, jadi 68. 86 tahun, angka besarnya dulu, 86. Begitu kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. 86 tahun umurnya baru lahir Ismail alaihissalam. Ditunggu lama, Rabbi habli minas salihin. Tapi begitu Allah katakan, dia lewat mimpi, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa maknanya? Ibrahim hanif, dia tak condong kepada manusia, dia tak condong kepada kampung, dia tak condong kepada penduduk negeri, dia tak condong kepada istri, dia tak condong kepada anak, dia hanya condong kepada hanifan musliman. Dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak mempersekutukan Allah. Itu yang kita ikut. Tapi syariat Ibrahim ini disempurnakan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka batil orang yang mengatakan mari kembali kepada agama Abraham.
Silakan yang mau mengikut syariat Musa, silakan yang mau mengikut syariat Isa, silakan yang mau ikut syariat Muhammad. Semuanya benar, semuanya samawi. Mari kembali kepada Abraham. Ini kalimatul haq urida bi'al batil. Batil ini tak betul. Kenapa? Karena semua syariat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam termansuh, hapus dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang cerita ini dipelintir. Awalnya betul, Ibrahim adalah nabi, ujung-ujungnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita kembali kepada agama Abraham. Masalah Islam, oh tak bisa. Nabi ajak Raja Persia, aslim. Hai Raja Persia Kisra, wajib kau masuk Islam. Nabi kirim surat ke Kisra, Nabi kirim surat ke Raja Mesir, Mukaukis, masuk Islam ente, aslim taslam. Kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Nabi kirim surat ke Raja Romawi, Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Orang-orang yang mengatakan di luar Islam ada keselamatan, tidak. Seandainya ada keselamatan, kenapa Nabi terus berbisik ke telinga Abu Talib? Adakah Abu Talib tidak baik? Dia baik. Nabi berbisik, bersyahadatlah paman, bersyahadatlah. Artinya apa? Satu-satunya jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.